just leave it if you don't need it. Hurry home, let's never leave the house. You mean it? Saying that all our friends go out. You mean it? Why you let those words? Oke, halo guys. Jadi hari ini aku lagi ada di UGJ. Di sini ada pusat informasinya, ada ibu security-nya juga. Halo ibu. Selamat siang. Untuk ruang auditoriumnya di sebelah mana ya ibu? Ke atas. Baik, lantai 2 ya ibu. Oke, terima kasih ya ibu. Kita naik ke lantai 2. Sebenarnya aku menceritakan tuh apa? Jelasin dulu. Jadi di zaman penjajahan itu kan kayak orang-orang Belanda tuh bukan beragama Islam. Nah, terus mulai masuklah agama Islam. Aduh si kakak. Yang kami hormati Kepala Urusan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Arifin S.E. Yang kami hormati Staf Urusan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Asep Asjani S.Sos. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Saudara Ibnu Amirul Mukminin Syafe dan Saudara Girat Apriansyah. Ekosistem bisnis digital inklusif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Melati Audian Tias dan rekan saya Ilham Al-Hafiz selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan kegiatan beserta sambutan-sambutan. Keempat, pemaparan materi dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Kelima, dokumentasi bersama. Dan yang terakhir, penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Arya Diva Hendriansyah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sailendra Reza Sigit, kepadanya kami persilahkan. Kakak kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kebajikan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dari Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Dr. Andes Haji Asep Komara SE, MSI, AK, CSRS. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Mohyudi Mahadianto SE, MM, MPM, CAP, CTT, ICPA. Yang saya hormati Kaur Kemahasiswaan FEB UGJ Bapak Arifin SE. Yang saya hormati staf Kaur Kemahasiswaan FEB UGJ Mas Asep Mulyana SOS. Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur BEM FEB UGJ. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, yang saya banggakan Panitia Seminar Nasional Media Kreatif 2026. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Bapak Dr. Andes Haji Asep Komara SE, MSI, CSRS, yang pada saat hari ini berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Wakil Dekan 1, Bapak Muhammad Yudi Mahadianto SE, MM, MPM, CAP, CTT, ACPA. Yang saya hormati Kaur Kemahasiswaan FEB UGJ Bapak Arifin SE. Yang saya hormati staf Kaur Kemahasiswaan FEB UGJ Mas Asep Mulyana Asjani SOS. Yang saya hormati seluruh tamu undangan pada kegiatan Seminar Nasional Media Kreatif tahun 2026. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Seminar Nasional Media Kreatif tahun 2026. Yang saya hormati pemateri dari Set-On Digital Marketing Ginabo, Kak Doni. Yang saya banggakan seluruh panitia Seminar Nasional Media Kreatif tahun 2026, serta yang saya banggakan dan yang saya cintai seluruh audiens yang telah menyempatkan waktunya hadir pada seminar pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Asep Komara SE, MSI, AK, CSRS, yang pada hari ini berhalangan hadir dan diwakili oleh Bapak Mohyudi Mahadianto SE, MM, MPM, CAP, CTT, ACPA, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Cirebon membeli batik meja Maduri. Cakep. Warnanya indah menawan hati. Cakep. Selamat datang para peserta yang bergabung di Seminar Nasional Media Kreatif ini. Selanjutnya, memasuki acara ini yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, yaitu Saudari Juwita Sari dan Saudari Danis Amara. Badannya, waktu dan tempat kami sediakan. Hai. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih kepada kakak master of ceremony kita yang hebat pada hari ini, Saudari Melati Audinia Tias dan Saudara Ilham Al-Hafiz yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara kali ini. Mohon izin untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Baik. Wah, suaranya kurang terdengar nih Kak. Yang coba yang di sebelah kanan mana suaranya? Sekarang di sebelah kiri mana suaranya? Wah, luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Kalau misalnya kami bilang Seminar Nasional Media Kreatif 2026, Nanti kalian boleh bilang, Creative Minds, Digital Future. Tapi gimana kan gerakannya? oke, boleh gerakannya nanti kalian bisa lihat dari saya ya. Coba ya. Seminar Nasional Media Kreatif 2026, Creative Minds, Digital Future. Coba ya teman-teman berdiri semua. Oh, berdiri ya. Dimohon untuk para peserta berdiri karena akan melakukan tagline. Semangat ya, dan juga keras suaranya, yuk keluarin. Seminar Nasional Media Kreatif 2026, Creative Minds, Digital Future. Oke, selamat pagi Kak Doni. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana sih Kak kesan atau perasaan kakak sudah datang di Seminar Nasional Media Kreatif? Itu menjanjikan. Afiliator itu kenapa sekarang begitu masif? Kenapa hari ini live shopping juga begitu banyak sekali peluang-peluang besar lainnya? Hari ini saya akan menjelaskan itu. Semoga harapannya teman-teman di sini yang mengikuti seminar nasional ini bisa menjadi insight baru teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman berkenan dan teman-teman punya merasa ini bisa jadi peluang teman-teman buat dapetin cuan dari pendapatan sampingan teman-teman, atau mungkin bisa jadi pekerjaan profesional teman-teman, ini bisa jadi sebuah pengalaman yang teman-teman bakal dapetin bukan hanya sekedar dari ilmu pengetahuannya, tapi kita based on pengalaman. Jadi hari ini kita akan membahas soal digital marketingnya. Boleh dibantu teman-teman untuk slide-nya? Bukan ini materinya, ganti materi. Ini portfolio saya. Boleh diganti. Kalau kita bicara tentang seberapa besar pengaruhnya, tadi datanya sudah menunjukkan 77% dan nilai pasar 1,2 itu sudah menjadi bukti bahwa digital marketing hari ini adalah bukan lagi dicoba-coba, tapi sebuah keharusan yang dilakukan oleh business owner atau perusahaan-perusahaan. Kalau kita bicara tentang mungkin di industri digital,
digital, mungkin teman-teman tahunya marketplace gitu ya, ada Shopee, TikTok, Tokopedia dan sebagainya. Tapi ada industri lain di jasa gitu ya. Jasa ini akan berkaitan dengan tadi influence marketing, content creator. Mereka mempromosikan jasa mereka, menggunakan mereka, tadi hotel mereka, tempat wisata mereka, yang melalui digital marketing. Salah satunya adalah pengaruh dari influence itu content creator sendiri. Jadi tinggal pilih saja teman-teman, melihat peluangnya cukup besar. Tinggal tadi balik lagi, teman-teman mau fokusnya di mana, merasa nyamannya di mana, dan teman-teman bisa bisa berkembang di mana. Itu pilihannya, balik lagi ke teman-teman. Gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Renaldian dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen. Saya ingin bertanya sama Pak Doni ya, apa saran bagi mahasiswa itu yang ingin membangun personal branding tapi memiliki keterbatasan dari alat ataupun anggaran? Itu aja, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Aulia. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Muslim. Di sini saya izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita untuk konsisten membuat konten atau seperti jualan di digital ini, dan bagaimana cara membagi waktu mengedit dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspa Dewi dengan NPM 123020016. Saya mahasiswa semester 6 Universitas Swadaya Gunung Jati. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara UMKM bersaing dengan perusahaan besar? Terima kasih. Untuk Pak Doni, dimohon menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman. Mungkin saya akan menjawab yang pertama dulu tentang terkait citra brand. Apabila brand tersebut mungkin mengalami masalah atau sebaliknya influencer yang kita hire itu punya masalah. Baik, kita berkaca pada case mungkin yang viral belakangan ini, mungkin ya beberapa bulan belakangan, soal yang Tumblr. Teman-teman masih ingat soal Tumblr? Tumblr yang Tuku ya? Oh, Tuku ya. Citra brand. Sebenarnya ini bukan soal citra brand, itu bukan soal brand yang bakal kesalahan atau influence yang mau kesalahan. Banyak sekali. Kita nggak bisa kontrol semua hal di luar sana audiens kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita respon. Tahu nggak teman-teman? Awalnya waktu itu ketika itu viral, ada nggak statement dari ownernya? Tidak ada. Jadi sebagai brand, baik itu misalkan ada fenomena kecelakaan atau misalkan ada hal-hal yang di luar kontrak dan sebagainya, sebagai brand harusnya pahami dulu audiens ini atau media sosialnya berkembang seperti apa. Karena banyak kejadian juga yang mungkin kalau kita bicaranya tentang di luar sana, mungkin ada kasus-kasus yang lebih agak-agak sensitif lah tentang pelecehan seksual itu. Mungkin ada salah satu brand clothing di Bandung, kalau nggak salah, itu juga ada masalah sehingga berdampak pada produknya, sehingga akhirnya brandnya itu klarifikasi bahwasannya orang tersebut tidak lagi menjadi bagian. Ini adalah cara responnya. Dua hal kasus, dua hal cara respon yang berbeda. Lalu sekarang saya tanya, Masnya hari ini kameranya bisa buat video nggak? Buat video bisa, buat foto bisa. Teman-teman, apa Masnya kalau update di Instastory atau misalkan upload di Instagram pakai kamera HP-nya Masnya nggak? Ya, itu udah cukup Mas. Mas gak perlu berangan-angan untuk bikin konten itu pakai iPhone 17 Pro Max. Nggak perlu Mas. Budgetnya harus 1 juta 2 juta, nggak perlu juga Mas.
Tadi saya sudah bilang gitu, barrier to entry ini sangat rendah sekali gitu teman-teman. Teman-teman tinggal manfaatkan smartphone teman-teman, apapun mereknya, selama itu bisa mengenerate video, selama itu bisa produksi foto, teman-teman bisa maksimalkan. Soal budget nggak usah diurusin mas. Soal budget nggak usah diurusin. Kenapa? Semakin masnya konsisten bikinnya, dan teman-teman masnya juga paham soal bagaimana angle yang mau dibangun personal brandnya. Mas misalkan personal brandnya sebagai gamers nih, sebagai orang yang jago banget main ML misalkan, mas tinggal bilang aja saya jago main ML, bahkan saya bisa punya jasa buat naikin peringkatnya di ML gitu. Personal brandnya dibangun. Mas main game di videoin, mas ikut lomba ML lagi videoin, aktivitas mas juga di nongkrongan lagi main ML, mabar bareng juga di videoin, itu ngebangun mas. Mas tuh nggak perlu vision itu jangan. Jadi buat teman-teman pemula, teman-teman yang mau coba, teman-teman jangan lagi fokus sama matriksnya, sama KPI-nya, viewsnya harus 1000, 2000, harus FYP dan juga hilangkan itu dulu. Yang harus teman-teman bangun itu adalah konsistensinya. Ini nyambung ke pertanyaan ketiga. Bicaranya tentang konsistensinya. Gimana sih biar konsistensinya? Ini sekalian menjawab pertanyaan nomor 3. Konsisten itu teman-teman gak harus teman-teman tiap hari produksinya. Teman-teman sediain ini waktunya teman-teman 2 jam sehari atau 3 jam sehari. Tapi sebelum itu teman-teman bikin plan. Saya besok di jam segini mau bikin konten selama 3 jam. Saya maksimal outputnya bikin kontennya 3. Nah saya mau bikin kontennya kayak gini. Nah itu diproduksi. Besoknya baru diupload selama 3 hari. Besoknya lagi bikin lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi produksi kontennya harus konsisten. Ngebagi waktunya gimana? Balik lagi. Tiap orang beda-beda kesibukannya. Tiap orang beda nih prioritasnya. Balik lagi teman-teman, ini mau jadi prioritas apa enggak? Kalau teman-teman ini mau jadi prioritas teman-teman dan teman-teman pengen dapat penghasilan dari sini, ya tolong prioritaskan dari waktu 24 jam teman-teman mau nyediakan waktu berapa jam untuk teman-teman bisa maksimalin potensi ini. Nah lanjut ke pertanyaan keempat, soal tadi bagaimana nih UMKM yang biasa aja bersaing dengan perusahaan besar. Era digital hari ini memudahkan itu teman-teman. Kalau teman-teman tahu, mungkin brand kosmetik yang paling besar, mungkin diingat sama teman-teman gitu ya, ada Wardah, ada apa lagi misalkan, contohnya Wardah gitu, atau misalkan Paragon dalam perusahaan besar, pendapatannya mungkin bisa 1 triliun, 2 triliun misalkan satu bulan. Tapi ada brand dari daerah yang omsetnya 1 bulan itu bisa 100 miliar, cuma enggak ekspos aja. Balik lagi teman-teman, era digital hari ini tinggal memaksimalkan kontennya, memaksimalkan bagaimana mengakuisisinya. Tinggal teman-teman UMKM-nya mau di branding apa enggak, itu tinggal pilihan aja, biar dikenal apa enggak. Karena banyak brand yang gak dikenal itu omsetnya gila-gilaan. Ada yang setahun sampai 700 miliar, ada setahun itu 500 miliar, bahkan ada kompetitornya agent, tapi teman-teman nggak tahu lah brandnya apa. Itu pendapatannya 1 tahun 500 miliar. Dan saya pernah kesana ngeliat shipping yang gudangnya itu dari 2 pieces. Vendornya itu dia kurang lebih ada 50 vendor buat konveksinya. Jadi brandnya gak kedengeran nih, tapi di UMKM gitu. Dia lahir dari MBO UMKM. Jadi hari ini digital tidak membatasi UMKM atau perusahaan besar, tapi bagaimana teman-teman bisa menempatkan positioning teman-teman, menemukan audiens yang tepat untuk perusahaan. dan inspirasi bagi kita semua. Ya Kak, bentar deh. Aku tuh dari tadi notice sesuatu tahu kan? Wah, apa tuh Kak Juwita? Itu loh Kak, dari tadi di belakang tuh ramai banget, ada apa ya Kak kira-kira? Nah akhirnya notice juga. Aku dari tadi lihat banyak booth yang menarik, perhatian banget loh. Tuh banget nih Kak, bahkan dari tadi aku tuh penasaran sebenarnya ada apa sih yang menarik di area booth kita pada hari ini nih Kak? Kalau itu mending kita kesana aja nggak sih daripada penasaran? Boleh banget nih Kak. Oh ya teman-teman, jangan lupa datang ke booth yang ada di belakang ya, dan juga jangan lupa untuk kalian datang ke foto booth kita yang ada di
kita. Jadi yang cantik itu bukan cuma putih, tapi ternutrisi, sehat gitu. Nah, Jinabo ini punya produk yang bisa untuk menutrisi kulit wajah kita gitu. Jadi yang paling penting itu sih, dan yang paling penting konsisten juga. Itu moisturizer dari DNA Salmon. Kakak review penggunaannya ya, dari tekstur atau rasanya gimana. Nanti kalau kakak review aku kasih produknya. Iya betul. Diri aja atau? Oke. Boleh. Kalau mau ngomong boleh, kalau mau teksturnya dulu boleh. Di sini aku mau cobain produknya Jinabo. Buat teksturnya agak dingin, lembut. Coba kita cobain ya. Oke, selamat siang Kak Tekal, apa kabar hari ini? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selamat mendengarnya ya Kak. Oke, teman-teman sebelum memasuki materi, boleh ceritakan sedikit bagaimana perasaan Kak Tekal bisa hadir dan berbagi ilmu bersama peserta Seminar Nasional Media Kreatif 2026 nih Kak? Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Pagi. Masih semangat ya. Pastinya senang banget karena hari ini bisa sharing bersama teman-teman semua yang udah menyempatkan waktu hadir. Beliau juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang akomodasi perhotelan. Beliau juga telah membangun karir sejejak yang solid melalui berbagai peran strategis seperti KRM and Social Media Specialist di Bedo Public Relations di Aston Cirebon Hotel, desain konsep serta posisi admin di Emira Energi PLTU 2 Cirebon. Berkat keahlian beliau juga yang kuat dalam manajemen media sosial, hubungan masyarakat dan komunikasi publik, beliau berhasil meraih penghargaan bergengsi termasuk juara 2 Tours Youth Ambassador Jakarta Kota Cirebon dan Best Employee of the Month. Sana sini. Sekali lagi ya, selamat pagi UGJ Cirebon. Pagi. Wow, luar biasa, saya minta tepuk tangannya dong. Yang paling meriah, lebih meriah. Wow, luar biasa. Udah pada sarapan? Sudah. Tapi keren loh, keren banget ini antusiasnya, belum sarapan tapi tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini Diva mau sharing. Sebenarnya kita lebih ke sharing-sharing aja ya. Sharing mengenai personal branding dan bagaimana kita mengemas personal branding kita itu yang bisa berpotensi di kemudian hari. Tadi saya kerjanya beda-beda. Lulus kuliah kerja di hotel cuma 1 tahun. Saya mengemban ilmu perhotelan selama 6 tahun dari SMK 3 tahun dan juga kuliah 3 tahun. Tapi aktualnya bekerja di hotel hanya 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Setelah itu kemana lagi? Saya lanjut di dunia digital. Barulah ketika saya bekerja di dunia digital ini, saya melihat berbagai macam peluang. Seru juga ya dunia digital. Waktu itu saya terjun ke dunia digital di tahun 2019, yang menurut saya itu sangat terlambat. Tapi saya tetap konsisten. Di 2019 saya mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu digital. Pada akhirnya sampai di 2021 saya jadi admin. Berhenti lagi tuh, dunia digital berhenti lagi. Padahal 2020-2021 itu digital lagi naik-naiknya. Karena apa? Covid, betul. Buru-buru ulang. Coba dihitung ya Kak. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Adek, keren banget pertanyaannya. Izin saya langsung jawab. Oke, gimana caranya untuk konsisten dan menghilangkan rasa takutnya? Kita itu masing-masing dari kita itu kan dalam hidup memiliki tujuan, memiliki target. Nah, tergantung dari teman-teman targetnya dan membuat konten itu apa. Misalnya targetnya mau 1000 followers, ya kalau misalnya belum 1000 followers ya ngapain berhenti, kan belum mencapai target. Maka dari itu kita harus memiliki target. Kalau kita targetnya misalnya saya mau target sampai dapat uang dari konten, saya yakin nanti targetnya pasti seiring berjalannya waktu ketika target kita sudah tercapai pasti akan ada target-target lainnya. Dan ketika kita sudah fokus terhadap target dan memiliki target pasti akan lebih mudah konsisten. Dan menghilangkan rasa takutnya seperti apa? Oke, 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman semuanya. Selamat pagi pada enok semua. Perkenalkan Kak Tifal, nama saya Willy. Saya ingin bertanya. Hai Frans. Saya ingin bertanya mengenai personal branding. Jujur selama ini saya konten, saya nggak tahu personal branding saya seperti apa gitu. Gimana sih cara mengukur personal branding itu tuh berhasil atau enggak? Apakah dari followers kita yang bertambah itu jadinya personal branding kita berhasil, atau kita diajak foto sama orang, oh personal branding kita berhasil, atau gimana cara mengukurnya gitu? Apa ada pengukuran skalanya sendiri atau rumus-rumusnya gitu? Terima kasih Kak Tifal. Terima kasih banyak Wiwin yang banyak fansnya. Tepuk tangan dulu. Oke, keren banget pertanyaannya. Cara mengukur personal branding kita sudah berhasil atau tidak? Ya sebenarnya teman-teman, kalau Wiwin ini, kalau misalnya Kak Wiwin mau mengukurnya di dunia digital, ya pasti followersnya bertambah, pasti orang banyak yang mengetahui Kak Wiwin dari digital yang di luar circle sendiri. Jadi di luar teman-teman sendiri, Kak Wiwin ada yang kenal di dunia digital. Tapi kalau misalnya KPI personal branding kita di offline, itu sebenarnya cukup dengan Wiwin si apa? Oh, Wiwin si pria. Oh, Wiwin si fashionable. Oh, Wiwin si pintar. Oh, Wiwin si cantik. Gitu. Itu bisa. Itu sebenarnya udah membuat personal branding kita. Nah, dari yang offline ini kita dikenal sebagai apa? Kita implementasikan di offline. Di online, sorry. Di online misalnya Wiwin fashionable di offline. Ya udah di online ya kita bikin konten selalu fashionable. Jadi selalu head to toe tuh selalu effort, selalu oke. Gitu. Jadi memang KPI-nya itu adalah dari seberapa banyak orang tahu kita itu siapa. Bukan satu. Ya udah. Banyak siapa? Ada yang cowok tadi kan cewek terus yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Rahman Putra dari UID. Izin bertanya, bagaimana sih agar mental kita kuat agar bisa menerima kritik-kritik? Kan video pertama seringkali kita mendapat kritikan bukan itu dari para netizen. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya keren banget. Oke, untuk bagaimana memperkuat mental kita ketika ada kritik ya? Pertanyakan dulu kontennya yang dibuat seperti apa. Kalau misalnya memang kontennya sengaja dibuat untuk memunculkan kritik,
Ya jangan salah kritiknya. Tapi kalau konten kita memang bersifat edukatif, bersifat memberitahu dan yang tidak tahu jadi tahu, tapi masih ada aja kritiknya. Mental kita itu yang pertama harus bersikap terima, legowo. Karena biasanya ada berbagai macam kritik. Kalau kritik itu, kalau saya pribadi, kalau kritik itu membangun, saya respon, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberi masukan atau kritik. Tapi ada kritik yang menjatuhkan. Kalau memang itu kritik yang menjatuhkan, saya nggak segan-segan untuk menghapus komentar. Bukannya bukannya anti kritik, tapi ada beberapa yang memang niatnya menjatuhkan. Jangan dengarkan sesuatu tersebut. Kalau bisa jangan dibaca. Kalau sudah terbaca dan merasa terganggu dan akan mempengaruhi komentar lainnya yang akan ikut menjatuhkan lagi, hapus komentarnya, nggak masalah. Atau kalau saya mah pakai filter di Instagramnya, di filter bahasa-bahasa yang memang saya nggak mau dengar. Misalnya bahasa-bahasa yang bacaan seksual, bacaan yang kata-kata jorok, kata-kata kotor, itu saya filter. Jadi biar nanti komentar mereka tidak masuk dan masuknya ke komentar yang tersembunyi. Gitu. Oke? Untuk yang masih ingin bertanya, boleh dipersilakan. Nah, setelah dari tadi kita fokus untuk materi dan berdiskusi, sepertinya teman-teman butuh sedikit penyegaran nih Kak cerita. Setuju banget Kak Mara, tapi tenang aja nih teman-teman, penyegarannya tetap juga ada hubungannya dengan seminar kita hari ini. Karena setelah ini kita akan memasuki sesi ice breaking dan kuis singkat ya teman-teman. Dan tentunya ada hadiah menarik untuk teman-teman yang aktif menjawab pertanyaan. Jadi tetap semangat ya. Oke, baik teman-teman. Jangan lelah. Terus berkarya sepanjang zaman. Jika hari ini membawa manfaat dan berkah, semoga kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Evaluasi serta absensi kehadiran yang telah disediakan oleh panitia. Pengisian KPI ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap seminar nasional yang telah berlangsung. Masukan dari teman-teman akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kegiatan. Halo Kak, aku lagi nge-vlog. Boleh dong jelasin sedikit tentang Jinabo? Jadi punya untuk produk skincare buat kakaknya yang cantik, skincare gitu kan, dari mulai buat mengatasi kulit kakak yang kusam, kulit yang bertekstur sampai kulit kakak yang punya buka cerah membandel, kita bisa bantu. Aku ada jerawat loh Kak. Boleh banget, kita punya produk yang namanya itu Hydra Moisture Ultimate. Dia bisa menenangkan jerawat kakak yang lagi aktif. Bisa kasih sampelnya nggak? Boleh banget, langsung aja datang ke booth-nya. Mungkin kita bisa coba di sana ya guys ya. Ya yuk kita coba yuk Kak. Permisi. Oke, jadi di sini kita punya yang tadi aku udah bahas, kita punya Hydra Moisture Ultimate yang dia tuh bagus banget untuk menenangkan jerawat kakak yang lagi aktif. Jadi ada kandungan dari aloe vera juga nih Kak yang bisa untuk melembabkan ya. Dan juga dia tuh teksturnya benar-benar dingin. Kalau misalkan diaplikasikan ke kulit, bikin kulit kita jadi lebih terhidrasi, jadi lebih dingin. Ada cooling sensation seperti itu ya. Kalau kakak yang mau boleh banget langsung aja. Kita lagi kasih harga spesial. Harga spesial Hydra Moisture Ultimate cuma di 90.000 aja. Dia cuma di 90.000 aja. Ayo guys kita ke Datang ke booth-nya Jinabo. Halo
aku dengerin materi kakak tuh, kayak amazed banget sih aku kak. Terima kasih ya kak udah jadi pemateri hari ini. Siap, sama-sama. Kakak sekarang di mana? Gimana? Apa ya? Aduh aku bingung kak kehabisan ide konten. Jadi konten apa adanya aja deh. Mau tanya jawab boleh, mau tanya-tanya boleh, atau mau apa boleh. Jadi aku sekarang baru merintis jadi konten creator. Menurut kakak, aku kan brandingnya itu education dan storytelling ya kak, basicnya aku. Itu bagusnya branding aku apa kak? Gitu kayak di mana gitu? Ya kalau misalkan tadi soalnya tentang education dan storytelling ya fokusnya di konten itu. Jadi coba diperdalam lagi soal tentang storytellingnya yang mau diangkat seperti apa. Kemudian kalau misalkan edukasi yang mau diangkat juga apa. Jadi fokus dulu, coba gali lagi angle mana yang mau dipilih nih sama kakaknya. Kalau misalkan udah, baru bangun kontennya pelan-pelan, satu hari satu. Yang penting konsisten aja dulu. Oke, siap kak. Kalau aku mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh di IG kakak atau di mana? Boleh di IG saya boleh. Atau apa misalkan nih, di Send All juga boleh. Oh di Send All boleh ya? Ya, boleh. Oke, jangan lupa ke UGJ guys, lagi ada booth Jinabo. Iya terima kasih ya kak. Terima kasih kak.